IHSG ditutup awal pekan ini ditutup menguat untuk membahas prospeknya. Kita telah bersama Praska Putranto, Senior Research Analyst Infovesta Utama. Ya, Mas Praska, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG ditutup menguat 0,44% ke level 6.096. Dari analisa Anda, sentimen apa yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, penutupan IHSG ini sukses ya, berakhir di zona hijau ya, meskipun sempat bergerak fluktuasi sepanjang sesi perdagangan. Dan saya lihat di sini pergerakan IHSG ditopang, penguatan ditopang oleh saham-saham dari sektor non siklikal dan juga industri dan juga properti serta infrastruktur ya, ditambah lagi energi yang juga cukup menguat di antara beberapa saham yang menopang seperti saham-saham berbasis kimia seperti saham Tekim, BNPT, kemudian dari sektor properti, saham-saham konstruksi ini mengalami penguatan cukup kencang seperti Adikarya, WSKT, Wika ya, serta samping itu juga saham-saham energi seperti saham-saham berbasis logam dan juga menopang penguatan IHSG di sore hari ini. Dan kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini juga sejalan dengan pergerakan bursa regional Asia yang mayoritas kompak menguat cukup signifikan ya. Meskipun rilis data Caixin Manufacturing Index dari Tiongkok ini mengalami kelesuan menyusul dari rilis manufacturing PMI yang juga akhir pekan kemarin juga dirilis lebih rendah dibandingkan bulan Juni, seperti itu. Ya, apakah hanya mengikuti mengikuti tren di bursa regional sehingga kinerja IHSG kita juga membaik begitu, atau ada faktor lain, Mas Praska? Ya, menurut saya memang lebih kepada bargain hunting ya. Pasca kemarin indeks di pekan lalu itu mengalami koreksi yang bisa dikatakan bursa Asia cukup besar, sementara bursa kita agak terkoreksi tipis ya. Samping kita juga menunggu bagaimana keputusan pemerintah mengenai lanjutan PPKM ya di hari yang akan berakhir di hari ini. Sampai itu juga kalau kita lihat kan di sini penguatan juga ditopang sebenarnya samping oleh kurs rupiah stabil, kasus COVID-19 harian ya ini kan juga mengalami perbaikan ya, sehingga menimbulkan ekspektasi bahwa PPKM paling tidak bisa diturunkan levelnya sehingga mendorong aktivitas ekonomi untuk paling tidak ini di bulan Agustus hingga September, seperti itu. Oke, artinya dari para pelaku pasar sendiri menginginkan agar PPKM ini diturunkan levelnya begitu ya, atau bahkan mungkin di stop, dihilangkan sepenuhnya? Ya, kalau menurut saya lebih pada diturunkan levelnya, mengingat sebenarnya kasus masih ada, hanya saja progres yang lebih baik ini kan mengindikasikan optimisme bahwa prokes dan upaya pemerintah ini memiliki dampak positif ya, ada hasilnya berupa perbaikan dari angka kasus yang semakin menurun seperti itu. Dan juga kalau kita lihat sini kan rilis data inflasi yang masih tipis sekali, naiknya 0,08% di hari ini juga mengindikasikan bahwa ekonomi kita kurang bergerak cukup kencang dan memang ini menyusul akibat pembatasan aktivitas ekonomi di tengah melonjaknya kasus harian COVID-19. Oke, baik. Dari kinerja IHSG sendiri Anda melihat seperti apa jual beli asing? Ya, untuk investor asing juga kalau saya pantau di sini mencatatkan penjualan bersih tipis ya, hanya sekitar minus 20 miliar, dan namun di penutupan tadi pre-closing berbalik arah ya, menjadi plus 78 miliar. Artinya memang ya pergerakannya ini tidak terlalu besar sekali, masih kepada mengantisipasi bagaimana kebijakan pemerintah serta rilis data-data ekonomi selanjutnya. Di samping itu juga kalau kita lihat seperti investor asing juga masih menunggu rilis data-data rilis dari laporan keuangan yang akan dikeluarkan di bulan ini, terutama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti itu. Baik, Mas Praska, seperti apa Anda melihat kinerja dari emiten bank BCaps, mengingat di semester pertama ini kinerjanya mungkin cukup baik begitu? Ya, sebenarnya kalau saya lihat sektor perbankan ya di Q2 ini atau semester 1 seharusnya mulai mencatatkan perbaikan kinerja dibanding Q1 kemarin ya. Kenapa? Karena di Q2 ini tercatat sampai per Juni pertumbuhan loan growth ya, pertumbuhan penjualan kredit itu tumbuh 0,6% ya. Setelah sempat sebelumnya ini negatif terus dari terdalamnya minus 4,13% secara year on year itu di bulan April. Jadi dengan kondisi tersebut artinya kita kebijakan suku bunga rendah ini mulai berbuah manis ya pada mulai positifnya kembali penyaluran kredit, dan diharapkan bisa
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Q3 nanti seperti itu. Oke, untuk emiten di sektor rumah sakit sendiri Anda melihatnya seperti apa? Karena di masa pandemi seperti ini justru banyak rumah sakit yang diuntungkan. Ya. Baik, ya memang demikian. Kalau kita lihat sini sektor kesehatan yang dengan subsektor jasa dan peralatan kesehatan, yakni rumah sakit ini mencatatkan return yang kinerja cukup super sekali ya, cukup kencang sekali sepanjang year to date maupun 1 bulan terakhir ya, mengalahkan dari yang berbasis pada farmasi seperti itu. Karena memang kalau kita lihat impact dari kasus COVID-19 ini membutuhkan permintaan pada layanan rumah sakit yang mengakibatkan earnings atau pendapatan dari emiten rumah sakit seperti Medikaloka, kemudian ada SRAJ, ya kan, kemudian ada juga Sarana Meditama ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba operasional yang cukup fantastis di Q1 maupun Q2, dan kita lihat di sini sahamnya juga sudah merespon cukup kencang ya sepanjang bulan Mei ke Juni kemarin seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 yang varian Delta kemarin seperti itu. Nah, untuk emiten rumah sakit sendiri, rekomendasi dari Anda kira-kira yang patut dicermati atau juga dikoleksi emiten rumah sakit apa? Kalau saya lebih melihat pada emiten Silo dan Hill ya, seperti untuk emiten rumah sakit. Oke. Selanjutnya kira-kira sektor dan emiten apa saja di luar dari yang Anda sebutkan tadi seperti rumah sakit, perbankan, apalagi rekomendasi dari Anda? Ya, sebenarnya ada beberapa sektor yang menarik, terutama dari berbasis pada komoditas tambang maupun CPO, di mana CPO ini kan melonjak cukup kencang ya, month to date ini naik sampai 4.600 ringgit Malaysia per ton. Setelah batu bara juga melonjak terus ya di tengah demand yang tetap atau meningkat bahkan ya, tetapi supply-nya menurun seperti itu. Jadi ada row ya dari batu bara, sementara dari CPO saya merekomendasikan DSNG ya. Dan begitu kalau perbankan saya melirik pada saham big cap seperti BBRI dan Bank Mandiri ya, kita lebih pada buy on weakness, serta satu lagi lebih kepada Bank Jabar. Dan kita juga menyoroti sini telekomunikasi ya, yang menurut saya di sini era di tengah kasus ini kan kebutuhan untuk telekomunikasi layanan data internet juga cukup kencang, sehingga bisa jadi salah satu alternatif, yakni saham Friend ya, bisa menjadi alternatif kita juga. Baik, untuk besok dari Infovesta Utama, prediksi IHSG-nya seperti apa? Apakah akan masih terus melanjutkan tren positifnya atau justru berbalik terkoreksi? Saya melihat besok justru dengan penutupan hari ini yang positif ya, artinya kita ada indikasi terbentuk bullish haram ya secara technical view ya. Jadi kemungkinan besok berpeluang menguat ya dengan kisaran support di 6.074 ya, sampai resistennya adalah di level 6.170 seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Praska sudah memberikan analisa dan penjelasannya di closing market.